Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa auliya'i wasyuhada'i wassolihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il aminin wal musannifina mukhlisina wa jami'il mujahidin fi sabilillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bisa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini berdirinya saya di sini untuk izin menjawab sebuah pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Fadil Setiawan, NIM Fahmi 0101.2502.075, kelas PAI 2A semester 2. Dilanjut ke jawaban nomor 1. Sebagai hamba Allah dan khalifah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan tugas utama untuk beribadah dan tunduk kepadanya. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, hubungan ini bersifat vertikal, hablum minallah, di mana manusia menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Lalu khalifah di bumi. Selain sebagai hamba Allah, manusia juga diamanahi sebagai wakil Allah di bumi, yang telah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, untuk mengelola, memakmurkan dan menjaga alam semesta dengan keadilan dan bertanggung jawab. Sebagai makhluk individu, secara personal, setiap manusia diciptakan unik dengan potensi fitrah, potensi bawaan yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Tanggung jawab personal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu bertanggung jawab penuh atas perbuatan, pilihan dan dosa masing-masing. Tidak ada konsep dosa warisan atau penembus dosa oleh orang lain. Lalu kebebasan memilih. Manusia dibekali akal dan kolbu yang memberi mereka kebebasan memilih antara jalan yang baik atau yang buruk, sekaligus kemampuan untuk terus menyucikan jiwanya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam isolasi. Islam sangat menekankan dimensi horizontal, saling mengenal dan melengkapi. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku-suku agar saling mengenal, bekerja sama dan berkontribusi bagi kemaslahatan bersama. Keadilan sosial sebagai makhluk manusia dituntut untuk menegakkan keadilan, menyebarkan kedamaian dan membantu sesama yang membutuhkan melalui instrumen seperti zakat, fitrah dan sedekah. Implementasi konsep hakikat manusia sebagai dasar pendidikan Islam. Konsep hakikat manusia di atas merupakan atau cetak biru utama dalam merumuskan seluruh sistem pendidikan Islam, melalui dari tujuan, kurikulum hingga metode pembelajaran. Penentuan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak sekedar bertuju mencetak tenaga kerja atau manusia yang cerdas secara intelektual, melainkan untuk membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Dimensi hamba. Pendidikan diarahkan untuk menghubungkan keimanan, ketakwaan dan kesadaran beribadah agar manusia menjadi hamba yang soleh. Dimensi individu. Pendidikan berfungsi mengaktualisasikan seluruh potensi fitrah, bakat, akal dan moral anak didik secara optimal. Dimensi sosial. Pendidikan bertujuan melahirkan warga masyarakat yang bertanggung jawab, memiliki empati sosial dan mampu menjadi agen perubahan yang membawa rahmat bagi semesta alam, rahmatul lil alamin. Lalu penyusunan kurikulum yang seimbang. Karena manusia memiliki dimensi spiritual, intelektual dan sosial, maka kurikulum pendidikan Islam harus mengintegrasikan sebagai aspek tersebut. Ada ilmu agama yang hukumnya fardu ain,
seperti akidah, fikih dan akhlak untuk menuntutnya sebagai individu dan hamba Allah. Lalu ilmu umum fardu kifayah seperti sains, teknologi dan sosial untuk membekali manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah dan makhluk sosial di bumi. Lalu metode pembelajaran yang manusiawi dan dialogis, memahami bahwa manusia memiliki akal, kebebasan memilih sekaligus keterbatasan sosial. Metode pendidikan Islam mengedepankan keteladanan, uswatun hasanah, kasih sayang dan dialog. Lalu jawaban nomor 2, konsep pendidikan. Dalam Islam, menuntut ilmu bukanlah proses yang setelah lulus sekolah atau mencapai usia tertentu, melainkan sebuah proses ibadah yang berkelanjutan. Proses ini dimulai sejak manusia dalam kandungan, dalam masa kanak-kanakan hingga masa kedewasaan, sampai masa akhir hayat, demi menjaga kesucian dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadis mengatakan dari riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kewajiban itu melekat seumur hidup tanpa batas usia. Lalu ungkapan dari para ulama, carilah ilmu sejak dari liang buaya hingga liang lahat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat At-Taha ayat 114, perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu untuk berdoa dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, untuk menandakan ilmu Allah tidak terbatas dan proses belajar tidak pernah usai. Relevansi bagi masyarakat modern. Mengapa perubahan zaman di era modern yang serba cepat? Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berubah. Konsep belajar sepanjang hayat memaksa manusia untuk terus meningkatkan kemampuan agar tidak tergerus pada zaman yang saat ini. Lalu jawaban nomor 3, pengertian ilmu pendidikan Islam menurut para ahli. Secara umum, ilmu pendidikan Islam adalah sistem studi tentang proses bimbingan dan pembentukan kepribadian manusia berdasarkan ajaran Islam. Berikut adalah pengertian untuk beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu studi tentang proses bimbingan dan pembentukan kepribadian manusia, yaitu Prof. Dr. Omar Muhammad At-Taumi adalah pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan landasan ilmu Islam. Lalu Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali, pendidikan Islam adalah proses mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia baik dari jasmani, akal dan rohani agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tujuan utama dalam membentuk kepribadian seorang muslim yaitu adalah pendidikan Islam membentuk kepribadian muslim yang utuh dan seimbang, atau yang sering disebut sebagai insan kamil, manusia paripurna, yaitu manusia sempurna. Pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ubudiyah, menumbuhkan kesadaran terdalam pada diri peserta didik bahwa fungsi utama kehidupannya di dunia adalah untuk beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Semua aktivitas keduniaannya diarahkan sebagai bentuk ibadah. Lalu pembentukan akhlak mulia atau bisa disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sebagaimana misi diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam bertujuan menanamkan karakter, etika, dan moral yang luhur. Kepribadian seorang muslim ditandai dengan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, dan integritas dalam bertindak. Lalu penyampaian khalifah yang
kompeten dan bermanfaat, membentuk individu yang tidak hanya soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Lulusan pendidikan Islam harus mampu menjadi agen perubahan atau khalifah yang memakmurkan bumi, menegakkan keadilan dan membawa keselamatan bagi masyarakat rahmatul lil alamin. Action. Lalu jawaban nomor 4. Paradigma sebagai fondasi berpikir. Paradigma pendidikan Islam adalah secara pandang atau teologi dasar mengenai hakikat manusia, ilmu dan alam semesta yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Perannya adalah paradigma ini memandang manusia bukan sekadar makhluk biologis atau ekonomi seperti dalam pandangan materialisme, melainkan makhluk spiritual yang memikul amanah sebagai hamba Allah dan wakil Allah. Lalu hubungannya, paradigma inilah yang melahirkan visi. Tanpa paradigma tauhid yang kuat, visi pendidikan hanya akan terjebak pada pemenuhan kebutuhan material dan keduniaan semata. Visi sebagai target ideal atau bisa disebut dengan insan kamil. Visi pendidikan Islam adalah gambaran masa depan atau cita-cita tertinggi yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, insan kamil atau manusia paripurna adalah visi abadi itu sendiri. Insan kamil adalah manusia yang seimbang secara spiritual, intelektual, moral, dan fisik. Hubungannya, visi berfungsi sebagai pemandu arah bagi misi. Visi memberikan jawaban jelas tentang kemana arah pendidikan ini akan dibawa. Karena visinya adalah mewujudkan manusia paripurna, maka proses perjalanannya tidak boleh pincang atau tidak boleh hanya fokus pada kecerdasan otak, tetapi juga mengabadikan akhlak. Misi sebagai langkah operasional. Misi adalah tindakan nyata, strategi, dan tahapan-tahapan konkret untuk menerjemahkan visi ke dalam realitas dunia pendidikan melalui kurikulum, metode pengajaran, dan pembiasaan akhlak. Hubungannya, misi adalah kendaraan untuk mencapai visi yang pergerakannya dikendalikan oleh paradigma. Jika visi insan kamil menurut keseimbangan spiritual dan intelektual, maka misinya wajib mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sains umumnya. Lalu jawaban yang kelima, landasan teologis. Sebagai sumber kebenaran mutlak dan fondasi utama, landasan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis berfungsi memastikan bahwa seluruh aktivitas pendidikan bernilai ibadah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kehidupan. Landasan filosofis sebagai pemberi arah, visi, dan makna terdalam. Landasan ini berfungsi menganalisis hakikat manusia dan tujuan hidup secara mendalam, sehingga pendidikan Islam tahu arah esensial yang ingin dicapai, seperti membentuk insan kamil atau bisa disebut juga dengan manusia paripurna. Landasan psikologis sebagai pendoman pemahaman karakteristik peserta didik. Landasan ini berfungsi membantu pendidik memahami fase perkembangan jiwa, kesiapan mental, bakat, minat, dan potensi fitrah, sehingga metode pembelajaran dapat disesuaikan secara tepat. Landasan sosiologis sebagai alat adaptasi dan interaksi sosial. Landasan ini berfungsi memastikan pendidikan Islam mampu mencetak individu yang peka terhadap realitas sosial, mampu hidup bermasyarakat, gotong royong, dan serta menjawab tantangan perubahan sosial di sekitarnya. Landasan yuridis sebagai payung hukum dan legalitas formal. Landasan ini berfungsi memberikan jaminan aturan, kekuatan hukum, dan keselarasan penyelenggaraan pendidikan Islam dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh negara. Misalnya sidik nasi di Indonesia. Lalu
Jawaban nomor 6, yaitu ada pendidikan dari zaman masa klasik, lalu masa pertengahan, hingga masa modern sampai sekarang. Masa keemasan dari karakteristik utama: integrasi total antara ilmu agama dan sains umum. Lalu dari kurikulum sangat luas: tafsir, hadis, kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Lalu perkembangan halaqah, masjid, kutab, hingga universal awal seperti Baitul Hikmah dan universal Al-Qawariyyin. Lalu metode pembelajaran: kritis, diskusi, penelitian, eksperimen, dan kebebasan berpikir. Lalu pada masa pertengahan, dari karakteristik utama adalah dunia Islam melemah secara politik, muncul sikap taklid. Lalu dari kurikulum memahami penyempitan, dominasi ilmu agama, dogmatis, ilmu filsafat dan sains disingkirkan. Lalu kelembagaan: dari masa pertengahan, madrasah nizamiyah fokus pada fikih dan teologi untuk kepentingan politik dinasti. Lalu metode pembelajarannya: hafalan, tahfiz, tekstual, doktrinal, dan minim inovasi ilmiah. Lalu pada masa modern hingga sekarang, dari karakteristik utama upaya mengejar ketertinggalan dari barat melalui informasi sistem. Lalu kurikulum dualisme awal sekolah umum dan madrasah, ini menuju integrasi islamisi ilmu. Lalu kelembagaan: sekolah modern, universal Islam, negeri atau UIN, pesantren modern, dan institut riset. Lalu dari metode pembelajaran: klasik modern, adopsi teknologi digital, riset metodologis, dan pendekatan humanis. Periode yang paling berpengaruh terhadap pendidik Islam saat ini, jika dianalisis secara objektif terhadap dua sudut pandang beda mengenai periode yang paling berpengaruh, yaitu masa modern secara struktural praktis dan masa klasik secara ideologis cita-cita. Namun secara pragmatis, masa modern adalah metode yang paling berpengaruh langsung membentuk wajah pendidikan Islam saat ini. Alasan mengapa modern paling berpengaruh: karena sistem kelembagaan yang kita gunakan sekarang, struktur kelas, jenjang pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, hingga universitas. Kurikulum berbasis semester dan metode evaluasi yang digunakan di seluruh dunia Islam saat ini adalah produk dari pembaruan masa modern, mengadopsi sistem barat yang diselaraskan dengan nilai Islam. Lalu jawaban nomor ke-7, kompetensi pendidik muslim. Kompetensi pendidik muslim itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu kompetensi teologi spiritual. Lalu yang kedua kompetensi pedagogic metodologis. Lalu yang ketiga kompetensi profesional keilmuan. Lalu yang keempat kompetensi sosial komunikatif. Lalu kompetensi teologi spiritual adalah memiliki pemahaman akidah yang lurus dan kesadaran bahwa mengajar adalah bagian dari ibadah serta amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kompetensi pedagogik metodologis adalah menguasai cara mengajar yang efektif, variatif, dan humanis, serta mampu memahami psikologi dan tingkat kemampuan kadar akal serta didik.
Lalu kompetensi profesional keilmuan menguasai materi pelajar secara mendalam dan ilmiah. Pendidik tidak boleh berbicara atau mengajar tanpa ada ilmu yang valid. Lalu kompetensi sosial komunikatif mampu menjalani komunikasi yang baik, santun dan penuh empati baik pada peserta didik maupun orang tua maupun masyarakat. Lalu karakteristik akhlak pendidik muslim terbagi menjadi 4 macam, yaitu ikhlas, keteladanan, kasih sayang, adil dan objektif. Lalu yang terakhir adalah penyabar dan pemaaf. Ikhlas ini adalah mengajar semata-mata karena mencintai ridho Allah, bukan sekadar mengejar materi atau pujian dari dunia. Lalu keteladanan adalah menjadi contoh nyata bagi muridnya. Keselarasan antara perkataan dan perbuatan adalah kunci utama keberhasilan pendidikan seorang muslim. Lalu yang ketiga, kasih sayang. Memperlakukan peserta didik seperti anak sendiri, mengajar dengan lemah lembut, sabar dan menjauhi kekerasan atau makian. Lalu yang keempat, adil dan objektif adalah tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan status sosial, ekonomi atau tingkatan kecerdasan mereka. Lalu yang terakhir, penyabar dan pemaaf, memiliki kelengkapan dada dalam melengkapi kedegilan atau proses belajar murid yang lambat serta tidak mudah putus asa. Lalu jawaban nomor 8. Metode harus menyesuaikan isi kurikulum. Setiap materi dalam kurikulum Islam mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan cara mengajar yang berbeda pula agar efektif. Dari metode ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu kurikulum akhlak, yang kedua kurikulum fikih ibadah, lalu yang ketiga kurikulum akidah dan Al-Quran. Maksud dari kurikulum akhlak adalah tidak akan efektif jika guru hanya berceramah. Metodenya harus menggunakan keteladanan, uswatun hasanah, dan juga pembiasaan sehari-hari. Lalu maksud dari kurikulum fikih ibadah yaitu tidak cukup hanya dibaca, metodenya harus menggunakan praktik seperti langsung mempraktikkan tata cara sholat dan wudu. Lalu maksud kurikulum akidah dan Al-Quran adalah membutuhkan metode penyadaran dan diskusi agar murid tidak hanya hafal, tetapi meyakini dalam hati. Lalu yang kedua, melengkapi simbotik. Kurikulum tanpa metode yang baik akan membuat materi yang suci dan penting menjadi pembosanan yang hanya jadi hafal untuk ujian saja. Lalu metode yang seru tanpa kurikulum yang jelas hanya akan membuat kelas menjadi ramai dan asik tanpa murid tidak mendapatkan ilmu dan nilai spiritual yang tertera. Lalu jawaban nomor 9 itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu tantangan pendidikan Islam di era modern. Dari tantangan pendidikan Islam di era modern ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu globalisasi, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga degradasi moral. Globalisasi adalah membawa pertukaran budaya yang sangat masif. Tantangannya adalah masuknya paham-paham baru seperti sekularisme atau memisahkan agama dari kehidupan, materialisme dan hedonisme, gaya hidup hura-hura. Hal ini dapat mengikis identitas keislaman dan memicu krisis spiritual pada generasi muda. Lalu perkembangan teknologi seperti internet, media sosial dan kecerdasan buatan AI bagaikan pisau bermata dua, yaitu sisi negatifnya mudahnya akses dan konten negatif. Lalu tantangan kelembagaan, banyak lembaga pendidikan Islam terutama di daerah yang masih gagap teknologi baik dari segi
infrastruktur maupun kesiapan guru. Lalu degradasi moral, yaitu kita semakin sering mendengar berita tentang tawuran, perundungan, bahkan di lingkungan sekolah agama, ketidakpatuhan kepada orang tua atau guru, hingga hilangnya rasa adab pada generasi muda kita. Pelajaran akhlak yang sering hanya menjadi hafalan di atas kertas ujian, bukan menjadi perilaku nyata. Lalu bagian kedua, sosial strategis untuk lembaga pendidikan Islam. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu integrasi kurikulum, agama, sains, dan teknologi. Lembaga tidak boleh lagi memisahkan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Contohnya, solusi terapkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai Islam ke dalam teknologi. Lalu digitalisasi berbasis akhlak. Solusi lembaga harus memfasilitasi pembelajaran literasi digital. Murid tidak hanya diajari cara memakai komputer, tetapi juga diberi pemahaman tentang fikih media sosial, etika internet, cara menyaring berita hoaks, dan batasan melihat konten. Guru juga harus dilatih agar mahir menggunakan media pembelajaran digital yang menarik. Lalu yang terakhir, revitalisasi modern keteladanan atau yang bisa disebut uswatun hasanah. Mengatasi degradasi moral tidak bisa dengan menambah jam pelajaran teori akhlak, melainkan dengan mengubah metode pengajarannya. Solusi, terapkan metode pembiasaan dan keteladanan dari seluruh staf sekolah kepada sekolah, guru hingga penjaga sekolah. Lingkungan sekolah harus dikondisikan secara ekosistem dan yang ramah, saling menghargai dan bebas dari kekerasan. Lalu jawaban terakhir nomor 10, yaitu membentuk karakter pemimpin berbasis keahlian dan integritas. Eksistensi generasi muda di dunia digital seringkali terjebak pada pencarian validasi semua, yang kadang mengorbankan kehormatan diri. Pendidikan Islam berperan menggeser fokus mereka dari mengejar popularitas menjadi mengejar kemanfaatan. Contoh nyatanya yaitu komunitas dan pesantren modern seperti pesantren sains dan teknologi atau santri hacker yang melatih santrinya membuat aplikasi berbasis Islam. Mereka diajari coding, pembuatan web, dan desain grafis. Lalu melakukannya untuk hal produktif seperti membuat aplikasi jadwal sholat, platform donasi digital, atau membuat konten dakwah kreatif yang estetik. Di sini karakter kreatif dan amanah dibentuk sekaligus. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan dari penjelasan saya dari awal hingga akhir ini. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.